Siapa yang di sini merupakan fans Twente atau Almer City, Bung? Candaan ini kini tengah menjadi tren di kalangan supporter Indonesia kalau menyaksikan pemain keturunan Indonesia bermain di liga-liga Eropa, terkhususnya di kompetisi Belanda. Belanda menjadi salah satu negara penghasil bakat-bakat sepak bola terbaik di dunia, dengan banyak di antara mereka merupakan pesepak bola yang memiliki darah Indonesia. Sebut saja Giovanni Van Bronckhorst hingga Tijani Reinders. Tak mengherankan bila saat ini PSSI gencar mencari talenta-talenta keturunan Indonesia dari Belanda, karena garis sejarah antara Indonesia dengan Belanda yang sudah melekat sejak zaman penjajahan dahulu. Efeknya bukan saja pada timnas yang kini performanya semakin meningkat, namun juga kompetisi Belanda yakni Eredivisie mulai digemari oleh para supporter di Indonesia. Tidak sebatas pada 3 klub besar seperti Ajax, PSV dan Feyenoord saja. Hal tersebut tak mengherankan, sebab banyak pemain timnas maupun pemain keturunan Indonesia yang berkompetisi di sana. Di timnas Indonesia, saat ini terdapat 5 pemain yang masih aktif bermain di 5 klub berbeda di Belanda. Kelima klub Eredivisie ini menjadi pusat perhatian para supporter timnas Indonesia, di mana mengingat mereka memiliki pemain-pemain timnas Indonesia. Para supporter selalu antusias mengikuti perkembangan klub-klub Eredivisie dan seketika menjadi penggemar mendadak dari klub-klub ini. Di antara kelima klub tersebut, klub dari bek termal timnas Mads Hilgers yakni FC Twente mungkin yang paling beken. Twente bisa dibilang sebagai salah satu klub papan atas di Belanda. Twente pernah menjadi tim kuda hitam di mana mereka mengejutkan Santro Belanda dengan menjuari Eredivisie musim 2009-2010 dengan bermaterikan pemain seperti Cek Tiote, Bryan Ruiz hingga Luuk de Jong. Meski tidak termasuk dalam komposisi Big Three di Belanda, namun Twente menjadi salah satu klub yang cukup dikenal di pentas Eropa. Klub ini sering nangkring di posisi 5 besar dan mendapatkan tiket bermain di ajang Eropa. Musim ini saja, Mads Hilgers dan kawan-kawan bermain di ajang Europa League. Mereka baru saja menahan imbang klub raksasa Inggris, Manchester United di Old Trafford. Tentu, FC Twente menjadi klub yang paling mudah disukai fans sepak bola Indonesia yang baru mengikuti Eredivisie berkat kehadiran Mads Hilgers dan label tim besar Belanda. Kemudian ada FC Utrecht. Utrecht sudah sangat melekat dengan Indonesia. Bisa dibilang FC Utrecht merupakan akademinya Indonesia di Belanda. Terdapat banyak pemain berdarah Indonesia yang sempat menimba ilmu dan bermain di sana, seperti Irfan Bahdim, Stefano Lillipali, Mark Locke, Shane Patinama, Martin Pas, dan masih banyak lagi. Saat ini tak hanya Ivar Jenner yang ada di Utrecht, namun pemain berdarah Indonesia lainnya, Oleh Romeni juga bermain di Utrecht. Oleh sendiri juga santer dirumorkan sebagai pemain keturunan selanjutnya yang bakal dinaturalisasi untuk kebutuhan pos penyerang timnas Indonesia. FC Utrecht termasuk dalam tim yang selalu konsisten di papan atas Eredivisie dalam beberapa musim terakhir. Setiap musimnya, Utrecht selalu berada di zona 7 besar liga di akhir kompetisi. Tentunya, Utrecht menjadi klub favorit penggemar di Indonesia saat ini. Selanjutnya ada NEC Nijmegen, klubnya Calvin Verdong. Berbeda dari Twente dan Utrecht, NEC merupakan klub papan tengah di Belanda. Mereka sempat absen di Eredivisie selama 4 musim sebelum akhirnya promosi kembali pada musim 2021-2022. Walau begitu, NEC cukup digemari oleh penggemar di Indonesia sebab Calvin Verdong menjadi salah satu pemain andalan di tim berwarna merah hijau hitam ini. Calvin selalu tampil 90 menit sehingga penggemar sering menyaksikan NEC berlaga demi menonton aksi bek kiri timnas Indonesia tersebut. Lalu kita beralih ke Almer City, klub yang saat ini ditempati oleh gelandang timnas berjuluk The Professor, Tom Haaien. Almer City sebenarnya tak memiliki rekam jejak yang mengesankan di belantika sepak bola Belanda. Mereka lebih sering bermain di ajang kompetisi kasta kedua di Belanda. Pada musim 2022-2023, mereka berhasil menjuari Eredivisie atau Divisi 2 Belanda dan berhak promosi ke Eredivisie untuk pertama kalinya. Jadi baru sekitar memasuki musim kedua, Almer berada di Eredivisie. Tom Haaien bukan pemain berdarah Indonesia pertama yang bermain di Almer City. Sebelumnya, Almer juga pernah melekat dengan beberapa pemain keturunan Indonesia. Di antaranya Stefano Lillipali yang pernah bermain di Almer pada musim 2012-2013,
serta Ezra Walian yang bermain di sana pada musim 2015-2016. Klub selanjutnya adalah PSC Zwolle, klub yang dinaungi oleh Allianz Reinders. PSC Zwolle merupakan klub yang sering berkutat di papan tengah dan bawah Eredivisie. Zwolle lebih sering bertarung menghindari zona degradasi pada setiap memasuki akhir kompetisi. Bertahun-tahun bertahan di Eredivisie, Zwolle sempat terdegradasi pada musim 2021-2022. Sebelum musim selanjutnya, mereka berhasil promosi lagi ke Eredivisie. Selain Eliano, kakaknya yakni Tijani Reinders yang juga berdarah Indonesia pernah menimba ilmu di tim ini pada musim 2016 dan 2017. Kini Tijani sudah menjadi andalan klub besar Italia yakni AC Milan dan juga timnas Belanda. Selain kelima klub tadi yang kini menjadi tempat bagi beberapa pemain timnas Indonesia berkarir, terdapat juga klub-klub Eredivisie lainnya yang juga dikenal oleh penggemar Indonesia karena sebelumnya pemain keturunan diaspora Indonesia bermain di sana. Musim lalu ada FC Heerenveen. Klub dengan logo yang mirip logo bendera susu itu merupakan klub lamanya Tom Haye dan Nathan Chuaon. Kemudian ada Fortuna Sittard, klubnya Ragnar Orakmangun waktu dipinjamkan Groningen. Ada juga Go Ahead Eagles, klub papan tengah yang pernah disinggahi beberapa mantan dan pemain timnas Indonesia saat ini, seperti Diego Michels, Jai Izes, dan Ragnar Orakmangun. Lalu ada AS Alkmaar serta Nats Breda, mantan klubnya Tom Haye beberapa musim lalu. Feyenoord juga merupakan mantan klubnya Calvin Verdonk, dan masih banyak lagi seperti ADO Den Haag, mantan klubnya Rafael Strijk, Excelsior, mantan klubnya Nathan Chuaon, dan tentunya masih sangat banyak lagi bila disebutkan satu persatu. Tentu, dengan keberadaan banyak pemain diaspora Indonesia di Belanda, menjadi daya tarik bagi kompetisi Eredivisie semakin dikenal oleh banyak penggemar di Indonesia. Tentunya kita berharap koleksi ini dapat semakin memperluas jaringan Indonesia di kompetisi Belanda dan berharap membuka lebih banyak kesempatan abroad bagi para pemain-pemain muda di Indonesia agar dapat berkarir di Belanda, sehingga nantinya standar pemain lokal Indonesia bisa meningkat dengan banyaknya dari mereka berkarir di kompetisi Eredivisie atau Eredivisie. Tentu harapan itu semoga dapat terwujud di masa depan ya Bung. Bagaimana menurut kalian? Coba tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa buat like serta subscribe channel Bung Bill supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Thank you.